Tahu-tahu kita ada di sini. Dan kita melihat segala fasilitas disiapkan buat kita. Panca indera yang dengannya kita bisa merasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita juga punya akal yang dapat kita gunakan untuk berpikir. Kita punya hati. Kalau kita melihat kita ini siapa dan dari apa kita diciptakan, maka akan muncul jawaban, engkau ini adalah hamba, budak. Engkau itu pekerja yang dihadirkan untuk bekerja di tempat ini. Dan kalau dirimu engkau harus tahu, tatkala engkau melihat tanganmu yang bisa bergerak, engkau melihat matamu, telingamu, mendengarkan ada suara di dalam dada kita yang berdetak, maka di sini antum harus tahu, antum tercipta dari apa? Antum tercipta dari tanah. Tatkala manusia tahu dirinya diciptakan dari tanah, maka dia nggak akan sombong. Kenapa? Karena tanah dia injak tiap hari. Dia nggak akan mampu menembus gunung. Menembus bumi ini. Tingginya pun tidak akan setinggi gunung. Tetap engkau seperti itu. Engkau mau naik pesawat, jabatanmu mau setinggi apapun, engkau tidak akan pernah berubah kalau engkau adalah hamba yang tercipta dari tanah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 11. Nah, silakan dibaca. Surat Fatir ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum. Nah, Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه illa bi'ilmi. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Tafadhal artinya. Dan Allah ciptakan kamu dari tanah, kemudian dari mani. Kemudian dia jadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh demikian itu mudah bagi Allah. Barakallahu fikum. Allah menjelaskan tentang siapa kita dan dari apa kita. Ternyata kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Dari tanah. Kemudian dari air mani yang juga diambil dari saripati tanah. Kemudian tidak ada mereka yang hamil, yang mengandung kecuali dengan ilmu Allah Azza wa Jalla dan atas izinnya. Bahkan tatkala dia berumur 120 hari telah ditetapkan rizkinya, ajalnya, syaqiyun am sa'id. Semua sudah ditentukan. Semua fasilitas diberikan kepada dia. Umurnya ada yang panjang, ada yang pendek.
Semua ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nih kita lihat kondisi COVID-19. Kenapa ada yang sembuh, kenapa ada yang mati? Kenapa yang mati ada yang tua, ada yang muda? Bukankah dia seharusnya punya kesempatan untuk menjadi tua lagi? Nggak ada yang tahu itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengajak manusia untuk merenungkan tentang dirinya. Engkau itu siapa gitu? Lalu apa tujuanmu ada di tempat ini? Karena banyak manusia yang salah menjadi budak. Sehingga jadi budaknya harta, jadi budaknya tahta, jadi budaknya ya jabatan dia, wanita. Padahal dia tidaklah diciptakan oleh harta. Tidak pula oleh tahta. Semua itu seharusnya ada di tangan dia. Dan dia tetap mengabdi kepada yang menciptakan dirinya. Sebagaimana kita lihat orang yang dikasih pekerjaan jadi manajer oleh owner perusahaan. Sampai kapanpun dia adalah anak buah owner ini. Engkau itu cuma kerja. Maka jangan sampai lupa dengan kenapa engkau ada dan untuk apa sebenarnya. Allah mengajak manusia untuk merenung. Di surat At-Tur ayat 35. Coba dibaca. Surat At-Tur ayat 35. Surah 35. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, jemaah rahimakumullah, keberadaan kita di muka bumi ini secara logika hanya ada 3 kemungkinan. Tidak ada yang keempat. Kemungkinan yang pertama, kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Kemungkinan kedua, kita menciptakan diri kita sendiri. Kemungkinan yang ketiga, ada yang menciptakan kita. Kemungkinan pertama, bahwa kita tercipta tanpa ada yang menciptakan, maka orang menolak. Karena secara logika kalau dikatakan nih ada rumah nih. Rumah ini tahu-tahu ada, nggak ada yang bikin. Tahu-tahu ada aja gitu. Maka secara akal manusia akan mengatakan bohong. Maka Allah sebutkan, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah manusia ada tanpa asal usul, tahu-tahu ada gitu, nggak ada yang menciptakan. Am humul khaliqun, atau kemungkinan kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Adakah manusia di muka bumi ini yang merasa dia menciptakan dirinya sendiri? Nggak ada. Karena secara akal sehat, nggak mungkin. Ada tanpa pencipta mustahil, muncul orang-orang ateis yang nggak percaya dengan Tuhan, menciptakan diri sendiri juga mustahil, nggak mungkin. Yang kemungkinan yang keempat, ya udah, itu yang ada. Bahwasanya ada yang menciptakan kita. Siapa? Rabbul Alamin. Yang menciptakan langit. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang menciptakan binatang-binatang. Yang membuat kondisi dunia damai, tentram, dan mencabut ketentraman dan kedamaian dari mereka. Yang mengabulkan doa-doa kita. Ada yang menciptakan. Jubair bin Mut'im
Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang Jubair bin Mut'im ini. Ketika dia belum masuk Islam, dia itu sempat datang ke kota Madinah dalam rangka menebus tawanan perang Badar. Diutus dari Mekah untuk membawa tebusan terhadap tawanan perang yang berada di kota Madinah. Berangkat nih Jubair, masih kafir dia. Subhanallah, ketika itu salat maghrib. Maka dia nggak ikut sholat. Dia mendengar Rasulullah SAW sedang sholat membaca surat At-Tur. Sampailah kepada firman Allah di ayat yang tadi kita baca, di ayat 35 dan 36. 35 sampai 37. Coba dibaca ayatnya lagi. 35 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Subhanallah jemaah. Itu Jubair bin Mut'im ketika kafir. Karena dia orang Arab, dia faham dengan Al-Quranul Karim. Secara umum, secara global, dia tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau itu lebih sering membacakan firman Allah. Maka Allah sebutkan yatlu alaihim ayatihi. Kerjanya Nabi SAW ketika berdakwah itu membacakan ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka jadi sadar dan faham bahwa mereka berada dalam kesesatan. Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini dibaca, dia mengatakan, kada qalbi ayatir. Hampir saja hatiku itu terbang. Dan itu saat pertama keimanan menancap di dalam hatiku. Dia datang dalam kondisi kafir. Makanya memang kita tahu kenapa orang-orang kafir berusaha untuk menghalangi pemeluk agama mereka dari mendengarkan Al-Quranul Karim. Karena kalau mereka dengar Al-Quranul Karim dan mereka mau menggunakan akal mereka, insya Allah beriman. Bahkan orang-orang musyrikin itu tatkala ada orang datang ke kota Mekah sebelum Nabi SAW hijrah, itu dikasih tahu hati-hati jangan mendengar apapun dari Muhammad SAW. Dia itu penyihir. Sampai kisahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia taruh kapas di kupingnya supaya nggak dengar suara Nabi SAW. Dari takutnya. Ini dampak dahsyatnya propaganda orang-orang agar mereka menghalangi orang lain untuk masuk Islam. Mereka udah nggak mau masuk Islam, tapi mereka punya semangat bagaimana orang lain jangan sampai masuk Islam. Jubair bin Mut'im ketika mendengar ini dia mengatakan, ternyata yang kita lakukan selama ini salah, menghambakan diri kepada berhala-berhala. Ahibati fillah. Terus pertanyaan yang ketiga. Ada apa kita di sini? Kenapa kita diciptakan? Untuk apa kita diletakkan di muka bumi ini? Apakah untuk membangun gedung-gedung yang tinggi? Apakah untuk mengumpulkan harta? Sedangkan kita melihat
Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau tujuannya untuk kaya, untuk memiliki, maka bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Apakah engkau diciptakan untuk menikah? Bagaimana dengan yang belum menikah atau mati dalam kondisi masih jomblo? Manusia berpikir. Perbedaan strata sosial yang ada di masyarakat. Bencana-bencana yang terjadi. Tindakan-tindakan kriminal yang diperbuat oleh manusia di muka bumi ini semua memaksa dia untuk berpikir, kenapa aku diciptakan? Ada apa sebenarnya? Allah menyebutkan di surat Kiamat tentang perkiraan manusia ini. Yang dia berpikir, ya kita hidup ini cuma seperti ini. Makan, minum, nanti mati. Selesai. Maka Allah ajak dia merenung. Di surat Kiamat ayat 36 sampai terakhir. Allah mengajak manusia lagi untuk menggunakan akalnya. Silakan dibaca. Ayahsabul insanu an ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa waja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Artinya 30. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Barakallahu fikum. Tuh. Ada yang mendustakan hari kebangkitan. Ada yang masih berpikir bahwasanya kehidupan dunia ini selesai dengan kematian, udah habis. Dia hidup di dunia tanpa aturan. Dibiarkan sia-sia begitu saja. Nggak mungkin. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dengan satu tujuan. Dan di sini para orang tua memiliki kewajiban untuk menanamkan tujuan hidup kepada anak-anak. Karena ada orang tua yang orientasinya dunia. Anaknya disuruh kerja, suruh berangkat ke luar negeri. Ketika anaknya mau nikah, tunggu dulu nak, nanti menikah. Kau harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu. Ini pertanda bahwa si orang tua tidak menanamkan kepada anaknya, kenapa engkau diciptakan? Allah Azza wa Jalla dengan jelas menyebutkan bahwa tujuan diciptakannya bangsa jin dan manusia itu satu. Di surat Adz-Dzariyat yang kita udah hafal semuanya insyaallah. Ayat 56-58 ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia. Ana, antum, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya 7 miliar lebih, tujuannya satu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu liya'budun, agar mereka mentauhidkan aku,
agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mengabdi kepadaku. Bagaimana kita tidak mengabdi kepada yang telah berbuat baik kepada kita? Sama manusia yang pernah berbuat baik kepada kita. Mungkin kebaikan dia besar. Dia pernah kasih uang sama kita tatkala kita susah. Memberikan uang sebesar 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Dia memberikan rumah sama kita, memberikan mobil sama kita. Maka kita secara alami akan berterima kasih sama dia. Membalas budi dia. Padahal cuma fulus dikasih. Allah yang ngasih sama kita mata, telinga, hidung. Allah minta kita mengabdi kepada. Kata Allah, aku tidak perlu atau tidak menghendaki rizki sedikit pun dari manusia. Kerja engkau capek-capek mau kasih rizki sama Allah Azza wa Jal. Atau mau kasih makan, seperti di beberapa daerah kita lihat ada sesajen yang diberikan umpamanya. Allah sebutkan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberikan rizki. Engkau itu hidup dengan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka tugasmu hanya mengabdi kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Ahibati fillah. Tapi kita harus tahu bahwa tatkala Allah menciptakan kita, Allah tuh nggak perlu sama kita. Tatkala Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah, bukan karena Allah butuh sama kita. Jadi hubungan kita dengan pencipta itu tidak seperti hubungan kita dengan perusahaan tempat kerja kita. Hubungan kita dengan tempat kerja itu saling memanfaatkan. Mutualisme. Dia dapat manfaat, Anda dapat manfaat. Tapi sama Allah enggak seperti itu. Kalau antum sholat, Allah dapat manfaat. Enggak. Kalau antum di perusahaan nggak kerja, perusahaan bisa tutup. Apalagi kalau jabatan antum sudah manajer. Manajernya libur 1 bulan. Nggak ada yang ngurusin anak buahnya. Itu membahayakan. Tapi buat Allah Azza wa Jal, subhanallah. Allah nggak perlu sama kita. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Di surat tunggu jamaah. Naam. Di surat Ibrahim ayat 8. Tafadhal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Artinya. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Tuh. Kalau seluruh manusia itu kafir, nggak beriman, Allah tuh Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nggak perlu dengan ibadah kita. Allah nggak perlu kita puasa hari ini. Kita sholat tarawih, kita sholat 5 waktu, kita sedekah. Allah nggak perlu dengan semua yang kita kerjakan. Terus yang perlu siapa? Kita yang perlu. Kalau sama perusahaan bisa rugi tatkala kita nggak masuk, apalagi kita pindah. Tapi sama Allah Azza wa Jalla, Allah Ghani. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kalau kalian mau kafir, sampai Allah sebutkan, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman, monggo. Yang mau kafir, silahkan. Allah nggak perlu dengan ibadah kita. Tatkala Allah berbincang tentang haji, ini ibadah haji, ibadah yang paling berat buat umat Islam. Karena perlu biaya besar, dia meninggalkan rumahnya,
meninggalkan kerabatnya, meninggalkan pekerjaannya, maka ini menjadi sebuah beban kadang-kala orang berangkat haji. Allah sebutkan bagaimana ketidakbutuhan Allah dengan kalian berangkat haji. Mau Ka'bah itu kosong dari orang yang tawaf. Nggak ada yang tawaf di Ka'bah. Allah itu maha kaya. Allah sebutkan hal ini di surah Ali Imran. Ayat 97. Nah, silakan. Ustaz, lagi. Fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, tuh. Allah nggak perlu dengan segala sesuatu. Nanti yang ada di muka bumi ini Allah hancurin semuanya. Semua manusia, semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, semua yang dibangun akan Allah hancurkan. Allah nggak perlu sama alam semesta ini. Sehingga tatkala orang-orang itu tidak mau beribadah kepada Allah, ya, tafadhol kata Allah, silahkan. Tapi Allah tidak ridha dengan kekufuran. Allah ancam yang melakukan kekufuran. Karena tidak taat dan patuh dengan aturan yang dibuat. Kita melihat manusia begitu taat dan patuh dengan aturan yang dibuat oleh sebuah negara. Harus masuk pakai paspor, harus pakai visa. Taat sekali sama perusahaan dia. Dikatakan kamu mulai besok masuk jam 7, sebelum jam 7 udah datang. Besok pakai seragam warna hijau, dipakai warna hijau. Lusa pakai warna oranye, pakai warna oranye. Taat dengan aturan yang dibuat. Padahal dia hanya berharap gaji 5 juta, 6 juta, 7 juta. Anggap 10 juta. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai tingkat yang dapat membahayakanku. Dan tidak pula mampu mencapai tingkat yang memberi manfaat kepadaku. Nggak antum bisa membahayakan Allah, wala antum bisa memberikan manfaat sama Allah Azza wa Jalla. Antum siapa? Tadi kita tanyakan, antum itu siapa? Antum tercipta dari apa? Antum punya apa? Sehingga antum dapat membahayakan Allah atau memberikan manfaat. Antum nggak punya apa-apa kita. Bahkan kalau bicara kekuatan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, subhanallah. Bandingkan kekuatan antum sama ayam. Ayam lahir langsung bisa jalan. Kalau bicara penciuman antum, bandingkan penciuman antum dengan penciuman anjing. Mata antum, bandingkan dengan mata burung elang. Fisik antum, bandingkan dengan fisik semut. Semut itu bisa ngangkat berapa kali dari beban tubuhnya. Kita itu makhluk yang lemah. Terus antum jadi lupa ketika antum tercipta dari tanah. Sehingga berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Seakan-akan antum akan hidup selama-lamanya.
Man anta? Kau siapa? Maka Allah sebutkan. Lalu Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, ingat kalian hambaku, kata Allah. Andai kata yang pertama sampai yang terakhir. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Baik itu bangsa jin atau manusia. Dari awal Nabi Adam sampai nanti akhir manusia itu berada di level ketakwaan. Di tingkat ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kita tahu orang yang paling bertakwa di antara kita itu Nabi Muhammad SAW. Andai kata seluruh umat manusia plus bangsa jin, hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambahi kerajaanku sedikit pun. Tidak akan membuat Allah semakin terhormat, semakin kaya. Gara-gara orang-orang itu semuanya beribadah seperti ibadahnya Rasulullah SAW. Enggak, kata Allah. Terus Allah katakan sebaliknya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andai kata yang pertama sampai yang terakhir dari bangsa jin dan manusia, mereka berada di tingkat kejahatan orang yang paling jahat hatinya di antara kalian. Di antara manusia yang paling jahat adalah Fir'aun yang mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Andai kata seluruh umat manusia itu seperti Fir'aun, kelakuannya, keyakinannya, apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Lalu Allah sebutkan tentang kekayaannya. Supaya antum sadar. Antum nih kalau dihitung pakai oksigen dari lahir sampai sekarang, berapa antum harus bayar? Kalau kita tahu yang namanya ginjal, yang bertugas untuk mencuci darah. Bagaimana kalau orang gagal ginjal dan harus mencuci sepekan 2 kali. Sekarang antum 40 tahun nggak pernah mencuci darah antum. Sekarang antum umurnya 50 tahun, ada yang 60 tahun, antum pakai terus tuh ginjal. Jantung. Bagaimana Allah bikin saluran-saluran di jantung itu lancar sehingga antum bisa hidup berapa tahun. Dan antum baru berasa ketika Allah kasih sumbatan sedikit di jantung antum. Antum harus pasang ring, kadangkala harus operasi, di bypass urat-urat di jantungnya. Kaki, orang sekarang sewa mobil berapa harus bayar. Sewa motor berapa harus bayar. Bayangkan kalau antum harus bayar sewa kaki sejak antum bisa berjalan sampai hari ini. Antum harus bayar berapa? Paru-paru antum yang kembang kempis. Salah satu yang menjadi ancaman corona. Berapa tahun antum bernafas tanpa pakai ventilator? Dan ternyata selama hidup antum dikasih free. Gak perlu capek-capek antum pasang alat. Apalagi kalau harus cuci darah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah. Ma naqasa dzalika mimma 'indi
illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr. Mikhyat atau makhit. Kata Nabi kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, andai kata orang yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir, bangsa jin dan manusia, mereka semua berdiri di sebuah lembah, di sebuah tempat yang lapang. Lalu mereka semua berdoa memohon kepada aku, dan semua permohonan mereka aku berikan. Semua permohonannya Allah berikan. Antum minta apa? Minta mobil, Allah kasih mobil. Nggak usah Anda minta villa, dikasih villa. Anda kepingin pasar, dikasih pasar. Kalau seluruh permohonan manusia dikasih, bangsa jin dan manusia, semuanya dikasih. Apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki. Kecuali seperti berkurangnya air lautan ketika dimasukkan jarum kemudian diangkat. Tak syai. Terus kenapa kita disuruh beribadah? Kenapa kita disuruh mengabdi? Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian sendiri. Itu buat kalian sendiri. Aku catat nanti buat kalian, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah. Yang dalam catatannya ada keburukan, jangan celah kecuali dirimu sendiri. Jangan nyalahkan setan. Setan nggak mau disalahkan. Oh, gara-gara guruku, engkau dipaksa ikut gurumu. Oh, gara-gara tetanggaku, dipaksa sama tetangga. Jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Ahibati fillah, inilah yang seharusnya dipikirkan oleh manusia. Setelah dia tahu dia ada hanya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia cari tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau antum mau bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 10 juta, antum harus kuliah, meninggalkan Indonesia. Sebagian orang kuliah karena syaratnya harus belajar dulu. Kalau untuk itu antum belajar, kenapa untuk mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita nggak belajar? Jadi kalau bicara kajian jamaah, sejatinya sama. COVID-19 nggak COVID-19, yang niat tetap ngaji. Dulu kan nggak berangkat ke masjid. Sekarang ini ada Zoom, ada Webex, ada apa lagi aplikasi-aplikasi. CloudX. Kenapa antum nggak mau ngaji? Nggak mau mempelajari kenapa antum ada dan untuk apa? Dan pertanyaan terakhir, sampai kapan antum tinggal di tempat ini? Ini pertanyaan penting. Agar kita tidak santai. Ketika antum dikasih tahu, Mas, insya Allah lusa kita balik ke Indonesia. Apa yang antum akan lakukan? Antum akan belanja. Lusa ya insya Allah, pesawatnya udah oke semuanya. Lusa kita balik. Maka antum akan beli oleh-oleh. Akan dibuka tasnya, dilihat apa yang belum ada barang-barang di sana. Antum tata dengan rapi. Kemudian kalau ada fulus yang nggak boleh dibawa, mungkin cash, maka antum akan transfer. Ada barang-barang yang nggak bisa dibawa karena berat, ya sudah di kargo. Maka antum harus sadar berapa lama antum akan tinggal di sini. Allah kasih waktu berapa lama sih? Subhanallah. Allah sebutkan di surat Mu'min ayat 67. Surah Al-Mu'min ayat 67. Silakan dibaca. Dapat surat Mu'min. Apa boleh ulang sebelum? Apa boleh ulang? Jadi Mu'min itu. Nah, silakan. Oke, nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mustakbirina bihi samiran yahjurun. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 23.
Artinya? Surat bukan Al-Mu'minun. Surat, makanya tadi ketemu nggak surat Mukmin? Surat Mukmin itu nama lainnya surat Ghafir. Bukan Al-Mu'minun. Surat Mukmin nama lainnya surat Ghafir. Nama lainnya adalah Mukmin, bukan Al-Mu'minun. Ayat ke berapa? Ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Barakallahu fikum. Ini kondisi kehidupan. Allah jelaskan dengan nyata. Allah yang menciptakan kita dari tanah, kemudian dari nutfah, dari air mani, kemudian dari darah yang menempel, kemudian Allah keluarkan kita jadi bayi. Allah. Bukan siapa-siapa. Bukan mesin, tapi Allah yang melakukan itu. Tsumma litablughu ashuddakum. Kemudian ada yang bisa sampai dewasa, ada yang sampai tua, tapi ada yang dimatikan sebelum itu. Ada yang waktunya pendek sekali. Belum keluar ke dunia, udah mati duluan. Seperti bayi-bayi yang gugur umpamanya. Belum keluar, udah mati. Bahkan ada yang mati di dalam perut ibunya. Ada yang mati ketika masih bayi. Baru sehari keluar mati. Umurnya hanya sehari. Ada yang umurnya sebulan. Ada yang umurnya 2 bulan. Ada yang umur 3 tahun mati. Ada yang umur 10 tahun mati. Ada yang masih muda belia udah mati. Ada yang tua-tua nggak mati. Tapi pada akhirnya mereka mati. Maka Allah melakukan ini agar kalian ya mau memikirkan, kok kayak gini kehidupan ini ya. Ada apa sebenarnya? Kenapa fulan mati duluan? Padahal fulan itu lebih muda dari ana. Ana ini udah tua. Berapa banyak orang-orang di malam pengantin, subhanallah, meninggal. Ada anak-anak yang diharapkan panjang umur oleh orang tuanya tua renta, anaknya mati duluan. Waktu kita terbatas. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang waktu manusia di muka bumi ini. Beliau mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari sana. Ini yang umurnya sampai tua. Tapi tadi Allah sebutkan. Ada yang belum keluar ke muka bumi ini udah mati. Ada yang anak-anak mati. Ada yang remaja. Tapi kalau orang tua umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70. Maka ketika antum sudah tahu siapa antum. Antum mau jadi abdi negara, antum mau raja, antum mau presiden, antum mau menteri, antum mau gubernur, antum mau bupati, apapun jabatan antum, ada sebuah jabatan yang melengket di diri kita, yaitu kita hamba Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya tidak berbuat kecuali sesuai dengan arahan pimpinannya, arahan pemiliknya. Arahan penciptanya. Tuh anak buah yang bagus kayak gitu tuh. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa pelipur lara, apa kata beliau? Hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi, wa ana abduka, ibnu abdika,
ibnu amatik. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku yang menciptakan aku, yang memberikan segalanya kepadaku. Hanya Engkau yang berhak disembah, ya Allah. Dan aku adalah hamba-Mu. Aku ini putra hamba-Mu dan putra hamba perempuanmu. Garis keturunanku ini gak ada yang raja. Semuanya hamba dan budak. Semuanya. Dan kita harus sadar. Antum itu abdinya Allah. Abdullah. Hambanya Allah. Gak punya apa-apa. Makanya Allah mau ambil apa yang ada pada diri antum. Seluruh manusia di muka bumi ini gak ada yang bisa bantuin antum. Tuh nyawanya mau diambil sama Allah Jalla Jalaluh. Berangkat ke dokter. Pasang ventilator. Pasang segala yang mungkin dapat mengembalikan roh antum. Kalau udah diambil, yang ada inna lillah. Kami semua milik Allah wa inna ilaihi raji'un. Maka saatnya sekarang hamba-hamba ini menyadari. Engkau itu budak. Tercipta dari tanah. Pernah ada seorang alim ulama lewat depan rumah di malam hari. Lagi begadang orangnya dengan alat-alat musik. Rame mereka di sana. Akhirnya alim ulama ini mengetuk pintu rumah itu. Diketuk pintu rumah. Tahu-tahu keluar budak perempuan. Bosnya sibuk di dalam. Keluar ini budak perempuan ditanya sama yang mengetuk pintu ini. Dia bertanya, yang punya rumah ini hurrun am abdun? Orang merdeka atau budak? Kata budak ini, ya orang merdeka lah. Oh, pantas dia melakukan itu. Terus ditinggal. Budak perempuannya masuk lagi ke rumah. Ditanya sama pemiliknya. Siapa tadi yang ketok pintu? Orang lewat aja tadi. Ngapain dia? Dia cuma tanya. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan yang punya rumah ini orang merdeka apa budak? Aku katakan orang merdeka. Terus dia bilang, ya pantas kalau orang merdeka melakukan itu. Tersadar ini. Pemilik rumah itu. Langsung dia kejar itu orang alim. Dia tanya, apa maksudmu? Kata dia. Dia katakan, maka aku tanya, kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan arahan dan aturan pemilikmu. Tapi kalau engkau orang merdeka, ya bebas berbuat apa saja. Sedangkan kita semua ini abidullah. Kita ini budaknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang kau miliki? Akhirnya orang ini bertobat. Maka yang mengetahui jati diri kita, itu menjadi awal permulaan kita berubah jadi lebih baik. Biasanya ada orang-orang yang bertobat ketika dikasih penyakit sama Allah. Ketika dikasih musibah. Karena dia tahu ternyata aku nggak mampu berbuat apa-apa. Berangkat ke dokter, dokter angkat tangan. Berangkat ke sana, dokter angkat tangan. Pertanda bahwa aku bukan pemilik diriku sendiri, tapi aku dimiliki. Dialah yang memberikan itu penyakit kepada aku. Itu kita. Kita itu budak. Dan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal sekarang, antum mau sadar enggak kalau antum budak? Sekaya apapun antum. Ya kalau kita lihat orang-orang yang terkaya di dunia, sampai batasannya selesai dia. Fulusnya semua ditinggal sama dia. Tapi memang ada kondisi-kondisi manusia yang mengatakan, mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata dia, tidaklah membinasakan kita kecuali ya masa umur gitu loh. Nggak ada kehidupan setelah kematian lah. Allah akan bangkitkan kita. Di situ akan ada hisab. Kenapa? Antum lihat. Bagaimana ada orang-orang kaya dengan kezalimannya. Ada orang-orang miskin yang dizalimin. Apakah dengan kematian selesai urusannya? Tidak ada keadilan yang ditegakkan? Akan ditegakkan keadilan. Manusia akan dibangkitkan dan akan ditanya tentang segala sesuatu.
Sehingga seorang mukmin itu nggak mungkin bunuh diri dia. Kalau kita dengar di Jerman ya, iya, kalau nggak salah di Jerman, betul nggak? Salah satu menteri keuangan atau ekonomi di daerah mana, di wilayah mana itu yang bunuh diri, betul nggak? Nah, Itu dia bunuh diri, dia pikir selesai, anak bunuh diri selesai. Karena dalam benak dia, aku harus tanggung jawab ini. Sedangkan kondisinya rumit. Dengan aku mati selesai. Itu orang nggak tahu bahwa engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menurunkan bala itu Allah, dan yang mengangkatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan setelah kematian kau akan dibangkitkan dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhol. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga Allah membalas kebaikan antum dan juga teman-teman tim. Insyaallah, sebagaimana telah kita sampaikan tadi di awal, bahwa kita membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, kita persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand supaya kita bisa lihat siapa yang ingin bertanya. Sebelumnya ini sudah masuk beberapa pertanyaan Ustadz, dan kita sudah sortir, kita rangkum menjadi sementara 2 pertanyaan. Yang pertama Ustadz, bagaimana cara kita menasehati kakak atau saudara yang wal'iyadzubillah murtad ketika menikah dengan pasangannya, dan ini fenomena ini banyak ditemukan juga baik itu di Jerman maupun teman-teman di Swedia juga ada yang mengatakan hal yang sama. Bahkan ada yang tinggal satu rumah tanpa ikatan pernikahan dan memiliki anak, sedangkan kita sangat terbebani melihat keadaan seperti itu. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan, sedangkan ketika kita mengingatkan seakan-akan diacuhkan gitu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum, subhanallah jemaah. Oh ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia nggak tahu kenapa dia ada dan untuk apa dia ada. Di surat Al-A'raf ya, ayat 179. Coba dibaca. Di surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Barakallahu fikum jamaah. Ini kondisinya. Ada manusia-manusia yang summun, bukmun, umyun, fahum la yubsirun. Tuli, dikasih nasihat nggak mau, bisu, ngomongnya nggak jelas, buta. Mereka seperti binatang ternak. Kenapa ada istilah di Indonesia itu kumpul kebo ya? Kumpul kebo karena memang kerbau seperti itu. Kumpul tanpa ikatan pernikahan untuk masalah mereka ya sudah punya anak, punya itu ya kerbau nggak ada nikah, wala apa.
Kemudian kalau bicara menikah dengan non-muslim yang kemudian mengantarkan muslim jadi murtad. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menjelaskan kriteria wanita yang dinikahin, beliau sebutkan agamanya, beliau sebutkan yang pertama kecantikannya, hartanya, nasabnya, kemudian agamanya. Kalau engkau ingin beruntung, yang agamanya. Namun ternyata ada manusia yang tidak ingin beruntung. Dia ingin sengsara dengan pernikahannya. Dia ingin merana dengan pernikahannya. Orang menikah untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman, mendapatkan surga di rumahnya. Tapi gara-gara apa yang diarahkan oleh Nabi SAW, agama tidak dilihat, akhirnya ya dia pun pindah agama. Na'udzubillah, dia jadi murtad. Apakah ketika dia murtad dia berbahagia? Na'udzubillah, dia akan semakin sengsara. Dan ada juga orang-orang yang berusaha untuk memurtadkan muslim atau muslimah dengan jalur pernikahan ini. Ketika awal pacaran, na'udzubillah min dzalik, itu awalnya dari sana biasanya. Pacaran, kemudian pacaran non-muslim. Mereka kata, aku mau kalau engkau masuk ke agamaku, aku mau menikah kepadamu. Dalam bayangan dia, nih perempuan cantik atau nih laki-laki tampan ya, untuk memperbaiki keturunan ini, itu semua. Yang dia lihat hanya dunia. Wallahi jamaah, dunia ini, kata Nabi SAW, seperti makanan yang disuguhkan. Kita lihat ya, restoran makanannya enak. Kemudian antum makan, jadi apa? Jadi kotoran. Seperti itu dunia. Walaupun mau dihiasi, walaupun mau diperindah dengan berbagai macam hal, jadi kotoran. Maka sekarang tugas kita adalah menjaga keimanan kita. Dengan cara belajar. Yang kedua, cari kawan yang benar. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Kenapa disyariatkan hijrah sebenarnya sih? Kenapa disyariatkan hijrah? Jamaah. Hijrah dari yang buruk ke yang baik. Kenapa? Kenapa kita disyariatkan meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam? Meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Dari kampung fasik menuju kampung yang taat. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya bisa lebih leluasa menghambakan diri kepada Allah. Supaya antum selamat. Leluasa mengamalkan ibadah dan antum selamat dari godaan itu. Tadi ketika dia berteman dengan non-muslim, dia ketarik ke sana. Ketika hidup di lingkungan seperti itu, dia akan menjadi seperti itu. Itu yang terjadi. Maka tugas kita adalah teman-teman yang hidup di Jerman. Antum mau tidak mau harus membentuk sebuah komunitas yang antum terjaga di sana. Kalau enggak, antum akan jadi seperti mereka ketika tidak saling menjaga. Dan mulailah untuk memiliki identitas. Muslim itu berbeda. Ana muslim. Tunjukkan identitasmu. Tapi banyak yang belajar ke tempat, mungkin ke Jerman atau negeri yang lainnya, memang nggak ada tujuan akhirat, sekedar untuk urusan dunia. Padahal seharusnya kau niatkan ya untuk kebaikan akhiratmu. Kalau untuk kebaikan dunia aja, dunia ini akan ditinggalkan. Maka buat kita yang melihat kawan-kawan seperti itu, yang perlu adalah memberikan nasihat kepada mereka. Dengan cara menguatkan keimanan mereka. Bukan mengatakan ini haram, ini dosa ya. Tapi bagaimana mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ingatkan fulan, mamanya mati, fulan telah mati. Saudaraku, kita akan menyusul insya Allah. Cepat atau lambat. Kita nggak bawa apa-apa. Hanya amalan yang kita bawa. Mungkin seperti itu jamaah. Dan antum ketika berpikir laki-laki menikahi wanita Nasraniyah, ahlul kitab, memang diperbolehkan. Tapi antum beresiko besar. Tatkala antum tidak mampu membawa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan anak-anak antum nantinya jadi ikut agama ibunya umpamanya.
maka antum akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla karena salah memilih pasangan hidup. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ingat, mata'ud dunya qalil. Sebanyak apapun dunia ini sedikit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sudah kita sunting tadi, ini sebenarnya di luar tema Ustaz, tapi semoga bisa diluruskan. Ada yang bertanya tentang suatu ketika dia mendengar statement dari seorang dai yang mengatakan jika kita berdoa dengan, tentunya ada tuntunan untuk mendahulukan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dai ini mengatakan ketika kita bersolawat kepadanya, maka roh dari Rasulullah SAW akan hadir mendampingi kita dalam berdoa. Bagaimana tentang pernyataan seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Di antara adab berdoa memang bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan solawat kepada Rasulullah SAW dalam doa ini, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di penutup. Dan bisa jadi hanya di awal, atau hanya di tengah, atau di penutup. Atau semuanya kita bersolawat buat Nabi SAW. Dan doa yang tanpa solawat akan bergantung. Namun penjelasan bahwasanya ruh Nabi SAW akan mendampingi dia berdoa, atau mungkin mengaminkan doa dia, wallahu a'lam bishawab, ana nggak tahu yang seperti itu. Yang ana tahu, ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya tentang salawat kepada Nabi SAW, bahwasanya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Jadi malaikat tugasnya ada orang bersalawat, maka salawatnya dikirimkan kepada Nabi SAW. Nabi tetap di kuburnya di alam barzakh sana. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana bisa sampai kepadamu? Waqad balid, sedangkan kau sudah hancur tubuhmu. Maka bagaimana ruhnya Allah akan dibalikan dalam kondisi tubuhnya sudah hancur. Maka kata Nabi SAW, Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Artinya jasad Nabi SAW sampai hari ini tetap utuh. Jadi kalau tadi dikatakan kemudian Nabi mendampingi, Anda nggak pernah tahu, dan kita ketika mendengar sesuatu, alhamdulillah ini sangat bagus sekali ketika ditanyakan, karena kita perlu tahu kebenaran hadisnya. Kalau hadisnya ada, alhamdulillah tinggal dilihat sahih atau dhaif. Karena sekarang ini dengan adanya media sosial, semua bisa menyebarkan apa yang dia ketahui tanpa dia memeriksanya terlebih dahulu. Artinya ketika kita salawat buat Nabi SAW, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi SAW. Dan Allah yang menyuruh kita bersalawat buat Nabi SAW. Bukan berarti Nabi ikut ruhnya datang kepada kita, kemudian berdoa kepada kita, sedangkan kita tahu seluruh umat di penjuru dunia bersalawat kepada Nabi SAW. Dalam sholatnya pun beliau, umat Islam bersalawat kepada Nabi SAW, maka bagaimana hal itu bisa terjadi? Mohon nanti dicek dulu hadisnya, kebenarannya, sehingga kita tidak mudah-mudah mengatasnamakan Rasulullah SAW padahal beliau tidak menyampaikan hal itu. Apalagi hadisnya adalah hadis yang dhaif atau palsu, maka kita harus berhati-hati ketika menyampaikannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan ya Ustaz. Ya. Kepada Mbak Yul Essen Jerman. Sudah saya unmute ya. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Berkaitan dengan jawaban Ustaz. Berkaitan dengan jawaban Ustaz tadi, kami kan sebagai hamba Allah tentu meyakini sifat Allah rububiyah mengenai rezeki dan juga mengenai
pasangan hidup. Dan kebetulan takdir Allah menempatkan kita mendapat rezeki di Jerman dan juga mendapatkan pasangan hidup orang Jerman misalnya. Dan dulu mungkin kita tidak pernah belajar atau memang Alfa memahami hal-hal seperti yang tadi Ustadz bilang, misalnya kita harus pindah dari negeri kafir ini, tapi bagaimana dengan takdir Allah yang menempatkan kita di sini di Jerman dan menghadapi semua seperti tadi ya teman-teman yang berpindah agama atau keadaan suami yang belum bisa memahami penuh secara Islam. Apakah kita menentang takdir Allah ini, ataukah memang ini merupakan suatu hukuman bagi Allah terhadap kita ditempatkan di negara kafir, bersuamikan orang Jerman yang tidak bisa memahami agama misalnya Ustadz. Kemudian apakah itu hukuman bagi kita, ataukah kita harus menghadapi takdir Allah ini yang merupakan sudah ditulis di Laful Mauzud? Bagaimana kita mau keluar dari negara kafir ini kalau memang suami kita atau takdir kita, rezeki kita memang kuliah kita memang di Jerman ini, Ustadz. Bagaimana kita menghadapi itu? Bagaimana kita bisa beristiqomah juga menjalankan Islam secara kafah dan menjadi khalifah bagi Islam di negeri ini? Terima kasih, Ustadz. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya. Ada banyak pertanyaan sebenarnya dari apa yang dikemukakan oleh Ibu tadi. Yang pertama berkaitan dengan tinggal di negeri kafir. Para ulama menyebutkan ada rukhsah mungkin. Hukum asalnya tetap harus keluar dari negeri kafir. Tapi tatkala di sana bisa menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Dan ada manfaat secara agama yang dia dapat berikan. Bukan hanya untuk urusan perut dan yang di bawah perutnya. Tapi keberadaan dia memang memberikan manfaat, menunjukkan keindahan Islam, dan dia juga di tempat itu bisa dengan mudah menegakkan agama Allah, dan dia selamat dari fitnah yang ada. Maka di sini sebagian ulama membolehkan dia untuk tetap berada di tempat itu. Tapi kalau enggak, maka di sini disyariatkan hijrah. Artinya ke tempat itu karena ada hajat yang mendesak. Tapi kalau tidak ada, manusia itu dalam kehidupan ini disuruh milih. Engkau mau mengamalkan atau tidak? Mau tinggal di situ atau tidak? Berbeda dengan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa itu, hukum Allah itu diangkat. Allah tidak akan menghukum dia. Itu pertama masalah tinggal di tempat itu. Yang kedua berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jal. Kita nggak tahu takdir Allah Azza wa Jal sampai itu terjadi. Kemudian ketika itu terjadi, kita perlu melihat. Kalau ternyata itu dosa, maka kita nggak boleh mengatakan, ya sudah, kayaknya takdirnya ana berbuat dosa. Enggak. Karena orang yang melakukan dosa, dia akan dihukum, ada ancaman buat dia. Allah sudah menetapkan. Dan Allah memberikan kepada manusia pilihan. Dia bisa memilih, walaupun semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tapi kita nggak tahu dengan tulisan tersebut. Maka kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan kalau bicara cari rizki. Kita lihat orang-orang mencari rizki. Memang tadi ada yang rizkinya di Jerman. Tapi ada orang yang memang rizkinya di Indonesia. Apakah ketika orang itu pindah dari Jerman ke Indonesia, rizki dia habis? Belum tentu. Bisa jadi pindah rizkinya ke sana. Seperti seorang anak umpamanya yang kerja di Jerman, lalu orang tua yang mengatakan, nak engkau pulang. Nak. Secara hukum agama, dia harus pulang. Ini kita bicara hukum agama. Mungkin sang anak akan berpikir, anak kerja apa di Indonesia? Yang ngasih rizki kepadamu di Jerman, itu yang akan ngasih rizki kepadamu di Indonesia. Apalagi engkau datang berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada pilihan buat manusia. Ketika menikah, Allah kasih pilihan. Kita nggak sembarangan, disuruh milih sama Nabi SAW. Ada fulan, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW, atau Nabi memberikan nasihat, ada dua lelaki yang meminang dia. Satu namanya Abu Jaham, yang satu Muawiyah. Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, kalau Muawiyah orangnya seperti ini,
Dia itu sa'luk la mala lahu, miskin nggak punya uang dia itu. Sebutkan Nabi SAW. Kalau Abu Jaham ini orangnya tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Kiasan dia suka safar atau kiasan dia suka memukul. Maka nikahilah Usama. Artinya manusia ada pilihan dalam hal ini. Tapi ketika sudah terjadi, ya udah mau gimana lagi. Namun, umpamanya tadi dikatakan, ketika kita mendapati pasangan hidup yang nggak sholat, umpamanya. Pasangan hidup yang mungkin dia melakukan tindakan-tindakan kekufuran dan kesyirikan. Apakah di dalam Islam kita bertahan atau kita boleh pisah? Ternyata masih ada pilihan. Engkau boleh gugat cerai. Meninggalkan pasangan hidupmu. Maka disyariatkan perceraian karena ada kondisi-kondisi yang memang lebih baik bercerai daripada berkumpul. Orang itu ingin baiti jannati. Tapi ketika rumahnya menjadi neraka, apakah dia akan mengatakan ini takdir Allah? Iya. Tapi engkau punya pilihan sekarang. Allah kasih pilihan. Engkau bertahan atau engkau bercerai. Jadi dalam semua hal itu, semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Disuruh mamanya sholat. Nggak ada orang, anak nggak sholat, anak kayaknya takdir Allah, anak nggak sholat. Nggak ada. Engkau diperintahkan untuk sholat. Ketika engkau tidak melaksanakan kewajibanmu, maka engkau berdosa. Maka bagi kondisi saudari-saudara kita atau saudara-saudara kita yang kemudian dia menikah, mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai. Yang pertama harus dia lakukan, dia istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi pasangan hidup itu memang hukuman Allah buat dia. Kenapa? Karena dia nggak nurut dengan aturan. Dikasih tahu nikahilah yang agamanya baik, dia tidak memikirkan yang agamanya baik. Itu jadi hukuman buat dia. Ya sudah, rasakan hukuman tersebut. Tapi engkau dengan bertobat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Terus gimana? Apakah harus bercerai? Tunggu dulu. Ada proses yang bisa dilakukan memperbaiki. Karena ada pasangan hidup yang memang, ya mungkin anak yang salah selama ini memilih pasangan hidup ya. Tapi anak akan mempertahankan rumah tangga anak akan berusaha untuk memperbaiki suami anak. Ketika dilihat suaminya nggak bisa baik, apakah mau bertahan dengan suami seperti itu? Itu pilihan. Kecuali nggak bisa, Ustaz. Nggak ada perceraian di sini. Lain lagi. Dan kemudian jamaah, ada yang sebaliknya. Subhanallah. Ini di Swiss. Cerita di Swiss. Ada seorang muslim nikah sama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Mu'alaf nih. Wah, subhanallah. Dalam proses pernikahannya itu, si suaminya ini Islamnya biasa-biasa aja. Sang istri dia masuk Islam karena keyakinan. Dia pelajarin Islam. Sampai akhirnya dia gugat cerai suaminya. Karena ngelihat suaminya yang muslim ini nggak taat ternyata. Dia menjadi seorang ustadzah, dia menjadi seorang da'i, dia jadi faham agama. Akhirnya dia gugat cerai. Dia nggak mau bertahan dengan suami yang sholatnya bolong-bolong. Ternyata bisa terjadi sebaliknya seperti itu. Maka kondisinya, nasihat anak, kita laksanakan perintah Allah. Maka di sini nanti harus tahu kondisi anak kalau seperti ini apa perintah Allah. Jauhi larangannya. Ketika terkena musibah, bersabar. Kita katakan ya qadarullah wa masya'fa. Udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hal-hal yang tidak mungkin diperbaiki, ya mau gimana lagi? Tapi kalau masih bisa diperbaiki, engkau harus memperbaiki hal tersebut. Tapi kalau tidak bisa diperbaiki, mamanya ada sesuatu yang hilang, rumah terbakar, ya udah mau diapain? Tapi kalau pasangan hidup yang nggak benar, mau diapain? Ya engkau punya perintah. Allah Azza wa Jalla harus diperbaiki. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ketika nggak bisa diperbaiki, engkau masih punya hak lagi untuk gugat cerai umpamanya. Hadza wallahu a'lam bis-shawab ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Soalnya ini ada satu pertanyaan yang sudah kita pilih lagi, Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana banyak statement di luar sana dari seorang muslim yang menunjukkan mungkin wallahu a'lam rasa iri terhadap negara-negara non-muslim yang mayoritas maju, damai, kualitas hidupnya tinggi. Juga ada statement negara-negara Eropa lebih islami daripada negara Islam sendiri karena negara Eropa
ada nilai-nilai tepat waktu dan lain sebagainya. Bagaimana kita menilai dan menyikapinya, Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Iya. Ini berasal dari ungkapan ada seorang yang mengatakan, aku melihat Islam di Eropa dan aku tidak melihat umat Islam ada di sana. Gitu. Yang jadi pertanyaan, Islam itu apa? Islam itu apa? Kalau bicara Islam, yang pertama rukun Islam. Apa rukun Islam? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mempercayai Rasulullah SAW. Apakah ada di negeri yang disebut? Nggak ada. Mendirikan sholat 5 waktu. Apakah ada di negeri tersebut? Nggak ada. Berpuasa di bulan Ramadan. Apakah penduduknya melaksanakan itu? Nggak ada. Islam yang mana yang kau maksud? Itu inti Islam. Bersyahadat, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat berhala-berhala, patung-patung dewa yang berada di berbagai negeri yang dikatakan damai, aman, Islam yang mana? Syarat orang masuk Islam itu adalah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Selama itu nggak ada Islam. Baik, kalau bicara akhlak, nah, ini mungkin yang dimaksud. Ada nilai-nilai. Baik. Setelah mentauhidkan Allah, ada satu nilai yang paling mulia di dalam agama kita. Yaitu berbakti kepada orang tua. Apakah di negeri-negeri yang disebut itu ada jamaah berbakti kepada orang tua? Mereka hanya memiliki hari ibu yang dikatakan dalam setahun mereka merayakannya. Sedangkan di dalam agama kita, hari kita semua untuk ibu kita. Bagaimana ketaatan anak kepada orang tuanya? Entah di beberapa negeri, aturannya anak itu kalau sudah umur 18 tahun, orang tua itu nggak boleh lagi maksain anaknya. Bahkan anak bisa memenjarakan orang tuanya. Kalau kita lihat perzinaan, kita lihat perjudian yang ada di negeri-negeri yang memang melegalkan itu semua. Minum khamr. Apakah dikatakan ada Islam di sana? Coba dilihat pelecehan seks terjadi di negeri-negeri yang disebut kemarin di Amerika. Ini dikatakan tiap berapa menit terjadi pemerkosaan di sana. Kalau dikatakan kedamaian rumah tangga ya. Seperti kisah seorang syekh yang berangkat ke Niagara sana. Kemudian dia ditanya oleh cewek-cewek perempuan. Ditanya sama mereka. Ana dengar perempuan-perempuan di Arab itu tertindas. Mereka didolimin oleh kaum laki-laki, kata dia. Yang dominan orang laki-laki. Apa kata syekh ini? Engkau dapat informasi yang salah, kata dia. Loh kok bisa, kata dia. Iya. Di negeri kami ini para lelaki adalah pembantunya para wanita. Wanita-wanita itu ratu di tempat kita. Kita tuh kerja, capek, berkeringat, dapat duit, kasihkan ke istri. Kita semua menghormatin wanita di sana. Benar-benar dijadikan ratu. Bukan diperes tenaganya. Disuruh hamil anaknya, disuruh cari pekerjaan. Keluar rumahnya. Makanya kenapa di negara-negara non-muslim ini jemaah, banyak wanita-wanita yang nggak mau punya anak. Bahkan di beberapa negeri itu sampai mau dikasih duit supaya punya anak. Tuh nilai Islamnya di mana kok disebutkan? Ketika wanita disuruh bekerja, suruh cari duit, ya dia disuruh hamil, suruh nyusuin anaknya. Nilai Islam yang mana? Memang kita lihat mungkin ada di beberapa negeri, beberapa daerah kita melihat yang kotor mungkin ya. Kalau di sana ada yang bersih Pak Ustadz ini tuh oke, alhamdulillah. Ada nih beberapa nilai yang mungkin tidak dilakukan oleh umat Islam. Tapi ada nilai-nilai lain yang lebih agung. Yang seharusnya kita jadikan tolak ukur. Islam itu yang mana yang dimaksud? Ya, umat Islam harus memperbaiki dirinya. Karena kita tahu kalau bicara keimanan, yang menyebabkan mungkin negeri-negeri di mana negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim, kemudian mereka tidak taat, mereka tidak disiplin, mereka tidak bersih. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak menjalankan Islam dengan benar. Karena di antara nilai-nilai keimanan
Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Keimanan itu ada 60 atau 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, kita lihat. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan di jalan itu. Ternyata itu termasuk keimanan. Jadi seorang mukmin itu buang sampah di tempatnya bukan karena takut dengan aturan pemerintah, bukan. Karena ada beberapa negeri, kenapa mereka bersih, kenapa mereka disiplin? Karena mereka takut dengan aturan yang ada, dengan denda yang ada, bukan karena keimanan. Tapi Muslim melakukan itu karena keimanan. Dan ini masalahnya, keimanan yang rendah. Kita melihat ada, ya, aturan pemerintah sudah tidak terlalu bagus umpamanya, tidak memberikan efek jerah hukuman yang diberikan, kemudian keimanannya lemah, maka kita lihat kenapa sungai-sungai penuh dengan sampah. Keimanan lemah dan aturan yang ditegakkan juga lemah. Sedangkan di negeri-negeri itu mungkin keimanannya memang nggak ada di mereka, cuma aturan yang dibuat sama mereka sehingga warganya itu takut kepada hukuman. Sedangkan Muslim melakukan itu karena taat sama Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Barakallahu fikum jamaah, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya. Karena kita mau sholat asar, terus habis asar ada kajian lagi kita ini. Karena ustadznya puasa nggak bisa minum jamaah. Jadi air liurnya dipakai untuk ba'da asar insyaallah. Baik, jazakallah khair buat teman-teman di Jerman ya. Makasih banyak, Ana senang sekali bisa kajian online karena dulu Ana pernah diundang sama teman-teman Jerman, tapi Ana minta maaf, Ana memang nggak mau ya berangkat ke sana. Ana takut, iman Ana belum kuat. Kalau antum kan Masya Allah udah tahan banting di sana mungkin jamaah. Tapi mungkin bisa ditutup, Ana kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa bertemu secara online ini. Semoga Allah balas kebaikan antum dan Allah berkahi juga antum, keluarga beserta para tim yang mendukung dakwah antum di sana. Insya Allah kita teman-teman dari Jerman selalu berusaha untuk saling mengingatkan dalam ketaatan dan dalam kesabaran, dan juga kita mohon maaf bagi teman-teman yang belum tersampaikan pertanyaannya. Tafadhol mungkin bisa ikuti kajian Ustadz Syafiq yang lain atau juga bisa bergabung di kajian Jerman Mengaji yang lain. Mengenai info kajian Jerman Mengaji yang lain bisa diikuti di sosial media kita di Instagram. Tafadhol kalau misalnya bisa hadir dalam kajian yang lain, mungkin pertanyaannya bisa dijawab di kesempatan yang lain pula. Begitu dari kami juga mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Tetap kita minta kepada Allah agar memberikan kita istiqomah. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Ustaz. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak bisa besar mereka juga? Kan bisa diomongin kan? Iya, udah. Khairan insyaallah.